Salam sehat buat kita semua, tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk kelas 12 MIA pada tahun ajaran baru ini. Adapun materi pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada dua bagian, yaitu mengenai hukum Ohm dan mengenai susunan hambatan. Baiklah, kita akan memulai bersama-sama dan kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari hukum Ohm. Sebagai pendahuluan, hukum Ohm itu diperkenalkan tahun 1825 oleh seorang fisikawan asal Jerman, yaitu Jos Simon Ohm. Kemudian, hukum Ohm digunakan untuk menghitung nilai tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Selanjutnya kita perhatikan bunyi hukum Ohm, yaitu arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Secara matematis dapat kita tuliskan menjadi I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus satuan ampere, R hambatan satuan ohm, V tegangan satuan volt. Kemudian grafik tegangan terhadap arus pada hukum Ohm. Kita perhatikan grafik ini. Arah ke atas vertikal ini menyatakan tegangan satuan volt, kemudian arah horizontal menyatakan arus satuan ampere. Grafik yang terjadi pada tegangan terhadap arus adalah grafik berbentuk garis lurus atau linear seperti ini. Kalau kita perhatikan garis linear ini, maka membentuk sudut kemiringan terhadap sumbu X yang kita misalkan sebesar theta, di mana nilai theta itu adalah merupakan nilai hambatan listrik. Sebagai catatan, bahwa dari persamaan hukum Ohm, nilai hambatan R selalu konstan, artinya tidak dipengaruhi oleh tegangan maupun arus listrik. Selanjutnya kita perhatikan mengenai susunan hambatan. Secara umum, susunan hambatan itu ada dua jenis, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Kita akan bahas bagian pertama atau bagian A mengenai susunan seri. Kemudian kita misalkan ada 3 hambatan yang kita susun secara seri seperti ini, yang memiliki ujung A dan ujung B. Jika sekiranya ada arus yang mengalir dari ujung A ke ujung B, itu seluruhnya akan melalui R1, melalui R2, melalui R3. Artinya dari ujung A sampai ujung B ini tidak memiliki percabangan. Sehingga untuk menentukan nilai hambatan total atau hambatan pengganti antara ujung A dan ujung B, maka persamaannya adalah RAB itu adalah penjumlahan R1 tambah R2 tambah dengan R3. Selanjutnya mengenai susunan yang paralel. Kembali kita misalkan ada 3 hambatan yang kita susun secara paralel, maka gambarnya adalah seperti ini. Ini ujung A sebelah kiri dan ini ujung B sebelah kanan. Sekiranya ada arus yang mengalir dari ujung A sampai ke ujung B, itu akan melalui cabang R1, melalui cabang R2, dan melalui cabang R3. Sehingga untuk menentukan nilai hambatan total atau hambatan pengganti susunan paralel ini, kita dapat menggunakan persamaan bahwa 1 per RAB sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Untuk lebih jelas mengenai susunan hambatan ini, susunan seri maupun susunan paralel, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Ini bentuk rangkaiannya. Jika semua hambatan
bernilai 10 ohm, tentukanlah hambatan total rangkaian atau hambatan RAB. Baik, kita buat penyelesaiannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan rangkaian yang ada di soal ini. Kalau misalnya ada arus yang mengalir dari A sampai ujung B, itu akan melalui R1. Nah, seterusnya akan dibagi melalui R2, R3, kemudian dibagi lagi melalui cabang ini R4, R5, R6, selanjutnya dibagi melalui R7, R8, R9, dan R10. Maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita harus menentukan masing-masing hambatan pengganti yang tersusun secara paralel, yaitu pada bagian R2 dan R3 ini kita sebut sebagai R paralel 1. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ini R4, R5, dan R6 kita sebut sebagai R paralel yang kedua. Terakhir, untuk bagian R7, R8, R9, dan R10 ini kita sebut sebagai R paralel yang ketiga. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai R paralel 1 antara hambatan R2 dan R3. Maka 1 per RP1 sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Akan sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10 sama dengan 2 per 10 sama dengan 1 per 5. Sehingga nilai RP1 sama dengan 5 ohm. Selanjutnya kita akan cari nilai RP2. 1 per RP2 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per R5 tambah 1 per R6. Kita masukkan nilai-nilai hambatannya. Sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10 tambah 1 per 10 sama dengan 3 per 10. Sehingga RP2 akan sama dengan 10 per 3 sama dengan 3,33 ohm. Selanjutnya untuk menentukan nilai RP3. 1 per RP3 sama dengan 1 per R7 tambah 1 per R8 tambah 1 per R9 tambah 1 per R10 akan sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10 tambah 1 per 10 tambah 1 per 10 sama dengan 4 per 10. Sehingga RP3 sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5 ohm. Maka bentuk rangkaian pada soal kita akan ubah menjadi seperti ini. Ini ujung A, ini R1, ini RP1 yang sudah kita cari, RP2 juga sudah kita cari, demikian juga RP3 sudah kita tentukan. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang antara R1 dengan RP1 dengan RP2 dan RP3 ini seluruhnya sudah berbentuk susunan seri. Sehingga untuk menentukan hambatan total atau RAB tinggal kita jumlahkan saja, maka hasilnya akan sama dengan 10 tambah 5 tambah 3,33 tambah 2,5, maka seluruhnya sama dengan 20,83 ohm. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan 2 ohm, kemudian R5 sama dengan R6 3 ohm, R7 sama dengan R8 sama dengan R9 sama dengan R10 sama dengan 4 ohm. Tentukanlah hambatan total rangkaian RAB. Kita buat penyelesaiannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan antara ujung A dan ujung B ini ada memiliki 1, 2, 3, 4 percabangan ya, 4 percabangan, di mana cabang yang di atas itu hanya satu hambatannya yaitu R1. Kemudian cabang yang ini, yang kedua, ini memiliki 2 hambatan yang disusun secara seri. Hambatan yang ketiga, ini susunan yang di sini, ini memiliki 3 susunan yang seri. Kemudian cabang yang keempat memiliki 4 susunan seri. Maka untuk setiap cabang yang memiliki hambatan susunan seri, kita harus selesaikan terlebih dahulu. R2 dan R3
ini kita sebut sebagai R seri 1. Nah, selanjutnya antara R4, R5, R6 ini kita sebut sebagai R seri 2. Yang terakhir adalah ini kita sebut sebagai R seri 3. Selanjutnya kita akan cari nilai masing-masing R seri yang sudah kita buat. R seri 1 sama dengan R2 tambah R3, maka hasilnya sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Selanjutnya kita cari R seri yang kedua, sama dengan R4 tambah R5 tambah R6 akan sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 8 ohm. Selanjutnya kita akan cari R seri 3 sama dengan R7 tambah R8 tambah R9 tambah R10, maka hasilnya akan sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16 ohm. Kita akan buat bentuk rangkaian akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini ujung A, ini ujung B. Nah, sekarang kita perhatikan R1, R seri 1, R seri 2, dan R seri 3 ini seluruhnya sudah susunan yang paralel. Sehingga kita bisa menentukan sekarang nilai hambatan RAB sama dengan 1 per RAB sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R seri 1 tambah 1 per R seri 2 tambah 1 per R seri 3. Kita masukkan nilai-nilainya sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 tambah 1 per 16 akan sama dengan 16 per 32 tambah 8 per 32 tambah 4 per 32 tambah 2 per 32 sama dengan 30 per 32, sehingga nilai hambatan total antara ujung A dan B sama dengan 1,07 ohm. Untuk contoh yang terakhir, kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga, ada ujung P, ujung Q, ujung R, dan ujung S. Diketahui R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan 2 ohm. Kemudian R5 sama dengan R6, sama dengan R7, sama dengan R8, sama dengan 4 ohm. Pertanyaannya, tentukanlah hambatan antara ujung-ujung PQ. Perhatikan ya, antara ujung P dan Q. Baik, kita buat penyelesaiannya. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, yang ditanya adalah hambatan antara ujung P dan ujung Q. Nah, sekiranya ada arus yang mengalir dari ujung P ke ujung Q, itu tidak bisa melewati ujung S, karena ujung S ini tidak berhubungan dengan ujung Q. Dia terputus. Demikian juga dengan ujung R, ini terputus terhadap ujung Q, sehingga hambatan R3 dan R4 ini kita tiadakan. Ya, sehingga bentuk rangkaiannya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, R4, R3 tadi sudah kita putus, sudah kita tiadakan, sehingga kita perhatikan kembali rangkaian ini antara R8, R7, dan R6. Ini ketiga hambatan ini adalah susunan seri, sehingga kita cari pengganti hambatan R8, R7, dan R6. Kita sebut sebagai R seri sama dengan R6 tambah R7 tambah R8 sama dengan 12 ohm, karena bernilai sama dengan 4 ya, sama semua ya, 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Sehingga rangkaiannya bisa kita ubah kembali ya. Tadi ini R seri yang sudah kita dapatkan tadi yang ini. Nah, kemudian kita perhatikan kembali antara R5 dan R seri atau RS ini adalah susunan yang paralel. Maka kita harus mencari hambatan pengganti antara R5 dan R seri. Kita sebut sebagai R paralel ya, maka 1 per R paralel sama dengan 1 per 5 tambah 1 per R seri. Sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 12
akan sama dengan 1/3 ohm, maka R paralel akan sama dengan 3 ohm. Nah, rangkaian akhirnya akan menjadi seperti ini ya. Antara R1, R paralel dan R2 ini sudah susunan seri. Sehingga nilai hambatan antara ujung P dan ujung Q akan sama dengan R1 tambah RP tambah dengan R2. Kita masukkan nilai-nilainya. RPQ akan sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7 ohm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses.